Wen, bayaran termurah lu dulu berapa sih Wen? Kalau boleh tahu? Kalau apa ini? Nah itu ngasih titik. Ya gua bakal nggak keringetan tadi gua ngasih ke lu. Durasi berapa lama Wen lu Wen? Udah cepet dong. Enggak, gua ngerinya ya. Kalau gua ya udah kena pasir lecet. Lebih ini gua tiba-tiba kemasukan kepiting gimana? Iya. Denny Cagur atau Narji? Cagur ini pecahannya dari Cagur ya. Pecahannya. Lo kata ribuan. Iya kan udah nggak ada Cagur. Ada, Cagur masih ada. Narji kan udah keluar. Nah, Narji kan keluar. Cagur kan tetap ada. Oh, Denny ada, Denny Cagur. Denny Cagur. Oh iya benar. Pak, aku mau tanya dong, kok sekarang lu beralih ke digital kenapa? Beralih ke digital kenapa? Ya karena kerjaan gue juga lagi alhamdulillahnya lagi sedikit di TV. Terus gue berpikir kalau di TV juga kayaknya gue agak sedikit sulit untuk ketemu minimal di titik tengah antara bukan idealisme sih sebenarnya ekspektasi gue ketika ngebangun sebuah acara sama keinginan industri nih gitu. Jadi gue pikir ya udah gue cari cari kesibukan lain di luar pekerjaan gue di TV untuk gimana caranya gue bisa make otak gua untuk bikin konten-konten yang ya alhamdulillah bisa melibatkan orang banyak gitu, dan makin banyak orang yang gua libatkan juga ternyata itu membuktikan kalau ternyata itu membuat gua juga makin kesusahan. Kenapa ngeluarin duitnya lebih banyak? Lebih banyak. Nah ini kan kalau lu dengar suara-suara ya, itu suara tawa mereka, orang-orang yang gua pekerjakan, tapi mereka tidak mendengar suara tangisan gua. Itu orang-orang ya gitu. Kalau di satu sisi sih gue ngerasa bersyukur. Gue seneng banget lah, walaupun kalau jujur secara hasil tidak sesuai ekspektasi, tapi gue ngerasa bahwa otak gue kepake jadinya, terus gue juga bisa bikin sesuatu yang memang bermanfaat buat banyak minimal orang. buat penonton dulu deh nih, buat orang-orang di sekitar gue, dari kru, dari penonton, terus dari pemain yang kerja bareng semua. Penonton lu bayar? Bayar. Lebih dari yang biasa mereka dapatkan. Oh, gitu. Iya benar. Benar. Alhamdulillah dong. Bayarnya langsung atau itu? Cash. Ada. Syuting belum mulai juga mereka udah minta bayar. Gila. Ini gua kasih tahu ya, awalnya tuh 5 orang. Awalnya 5 orang. Jadi ada satu nama Uying. Gua bilang Uying tuh yang baju biru kan. Gua bilang, "Ying, gua butuh penonton." "Siap, Bang. Butuh berapa, Bang?" "Iya, gue butuh 5 aja deh, karena kan kondisinya nggak bisa terlalu ramai karena studionya kecil gitu." Udah 1 episode 2 episode berjalan, tiba-tiba gue dikabarin sama Wing, "Bang, mohon maaf bang, abang kenal nggak sama yang namanya Nanang?" Gitu. "Kenapa?" "Iya bang, kasihan bang, dia lagi nggak ada kerjaan juga bang, boleh nggak nambah 1?" "Hah, nambah 1?" Dalam hati gue, 5 aja udah berat nih gitu kan. Sampai akhirnya Uying ngomong kan, ini gue nggak tahu emang dari hati yang paling dalam, Uying ngomong ke gue, "Bang, lu nggak usah pikirin honor dia, kita patungan, teman-teman patungan buat Nanang." Terus gue bilang, ini orang sebenarnya beneran apa sosokan? Karena maksud gue kan ya lu dalam kondisi sulit gitu kan. Cuma gue pikir enggak, udah lu jangan sampai motong honor lu pada, udah tambah lagi 1 orang nggak apa-apa, asal jangan besok nambah lagi. Karena kalau makin lama makin nambah, gue pikir mereka sebenarnya bukan penonton profesional. Mereka nih sebenarnya sindikat. Gitu kan, jadi nambah satu. Karena kan kalau di Indonesia yang namanya kesedihan kesulitan tuh udah jadi komoditas utama nih gitu. Dan gue orangnya nggak enakan gitu. Walaupun dia bilang awal, si Uying ini bilang bahwa, "Bang, ini gue kasih segini, lu berapa per episodenya biasanya?" "Sekian." "Ya udah, gue lebihin." Gitu. "Bang, sebenarnya kita mah nggak mikirin itu bang, kita mikirin silaturahmi." Iya, dibilang itu. "Yang penting kita silaturahmi bang, yang penting kita silaturahmi." Ayo. Silaturahmi. Pada getol datang ke lokasi syuting. Karena enak, dapat makanan enak. Gue punya istri yang baik nih kita. Karena gue bahkan pernah bukan ribut, gue kayak ngomong ke istri gue,
ayolah bun, berhemat lah, maksudnya tolong dihitung gitu, jangan penonton tuh dimanjain, dikasih makan enak, habis itu dikasih kopi, habis itu dikasih snack, pulangnya masih dibawain. Lu gila atau gitu, gue yang jadi penonton nih. Tapi baik loh istrinya. Iya, alhamdulillah, bersyukur. Ini bawa rezeki buat orang-orang ini kan, kasihan ini. Apalagi pandemi kan, makin parah lagi kan. Bener. Tapi lu di TV udah mulai jenuh belum sih Wen sebetulnya? Kalau dibilang jenuh sih jenuh, karena maksud gue gini, sekarang kondisinya adalah di TV apa-apa viral masuk TV, apa-apa viral masuk TV, apa-apa viral masuk TV. Jadi kadang-kadang orang tidak bisa membedakan mana. Kalau viralnya karena kualitas, it's okay. Kalau viralnya cuma karena A, cuma karena B, cuma karena C, ya gue sih kalau boleh jujur dari hati paling dalam sih sebenarnya ekspektasi gue nggak ke situ gitu. Karena kan gue memikirkan orang-orang yang sebenarnya punya kualitas tapi tidak tersorot, akhirnya tidak jadi apa-apa. Sementara orang yang cuma mungkin melakukan A, melakukan B, bahkan yang kadang-kadang melakukan sebuah hal yang tindakan menurut gua tidak sepantasnya dan segala macam, justru lebih terekspos, justru lebih diangkat, dan akhirnya orang itu jadi semakin dikenal sama orang. Bahkan sesimpel misalkan netizen bilang, kenapa sih orang itu diundang, kenapa sih orang itu yang bermasalah segala macam diundang segala macam. Nah, dalam hati gue, lah lu kan orang-orang yang membuat orang itu makin terkenal. Kalau lu nggak bahas orang-orangnya itu, nggak akan jadi sesuatu. Tapi ketika ini ada ini, diomongin, di-upload ini, di-share, viral, ujung-ujungnya mau lihat bagus nggak bagus, akhirnya jatuhnya sekarang komoditi. Udah. Nah, gue sempat berpikir nih, ketika beberapa episode gue bikin konten segala macam, hasilnya menurut gue ya, kalau kita ngomongin secara bisnis nggak ada. Sempat berpikir bahwa gue harus ganti konsep. Tapi yang gue pikirin adalah ternyata di acara gue ini banyak orang yang terlibat. Ada penonton, ada pemain, ada kru yang harus gue pikirkan bagaimana kelangsungan hidup mereka. Nah, itu pikiran jahat gue, pikiran ego gue. Tapi akhirnya karena gue merasa gue paling nggak seneng ketika misalkan gue di satu acara gue tiba-tiba harus dibungkus acaranya, padahal performanya juga sebenarnya bagus, cuma masalah nggak sabar aja. Jadi yang gue twist bukan oke, gue bungkus, gue bikin acara lain, enggak. Biar ini acara tetap jalan lah. Gue yang harus kerja lebih keras untuk cari pinggiran, cari rezeki lain yang hasilnya gue akan tutupin ini. Dan kalau sekarang gue berpikirnya rezeki itu nggak cuma masalah uang nih. Kadang-kadang kalau pikiran jahatnya ya, pikiran manusiawinya gitu, wah anjir gue udah ngeluarin duit banyak segala macem, kok gue nggak ada sponsor masuk, nggak ada iklan masuk, AdSense biasa aja gitu. Tapi satu titik gue udah sampai ngerasa bahwa gue masih dikasih sehat, gue masih bisa dikasih kumpul sama teman-teman, ketawa ke TV bareng-bareng, bikin sesuatu. Gue masih dikasih rezeki sama Tuhan untuk bisa kerja dan segala macam untuk bukan menghidupi ya, membantu orang lain dengan cara gue, itu udah rezeki. Dan kalau misalkan tiba-tiba kayak gue kayak ada yang kejedot tuh. Itu bagian dari rezeki dia. Lagi sharing. Itu bagian dari rezeki dia. Ya gue udah sampai titik itu sih nih gitu. Jadi, ini lu ngerti nggak? Ngomong apa? Oh ngerti. Orang dia aja nggak ngerti yang nanya ini. Gue tahu banget. Iya, gue kagak ngerti nih pasti nih. Gitu. Itulah pokoknya lah. Tapi emang bener sih ya, belakangan ini tuh di TV tuh emang agak jenuh ya. Karena lu sendiri gimana? Iya. Capek gak lu marah-marah? Orang tuh gampang banget untuk jadi terkenal tuh gampang. Terkenalnya gampang juga hilangnya ya. Kalau punya attitude nggak apa-apa. Kadang-kadang lu udah terkenalnya muda, cuma karena viral, terus lu ngerasa bahwa somehow gue ngeliatnya gini, lu terkenal karena viral, dipuja-puja, terus tiba-tiba diundang TV, lu berasa udah jadi kayak selebritis. Terus lu nggak mengindahkan bahwa hey, bukan masalah lu selebritis atau bukan selebritis, ya mungkin lu jauh lebih dikenal daripada Nikita, lu jauh lebih dikenal daripada gua misalkan gitu. Tapi lu jauh lebih muda daripada kita. Anggap itu aja dulu, bukan masalah senioritas. Orang yang lebih muda ketemu sama orang yang lebih tua udah sepatutnya untuk menghormati. Betul. Minimal sowan, minimal menegur lebih dulu dan segala macam, bukan lantas pasang dada kenceng-kenceng. Kalau lu sih gak ada masalah. Gue pas dada gue lagi kenceng. Iya, ya makanya gue bilang kalau lu gak masalah. Kalau orang-orang kayak gitu, iya dong. Iya. Baru terkenal, lu mau pasang dada kenceng buat apa gitu kan? Maksud gue, orang-orang yang berkualitas kadang-kadang akhirnya jadi ketutup nih. Iya benar. Lu sendiri nih industri, bosen nggak? Oh bosen gue jujur aja gue bosen. Lu marah-marah bosen nggak?
Bosan, tapi kan gue marah-marah kan ada dapat cuan, weh. Nah, itu dia. Tapi kan bukan begitu guanya. Iya, I know that gitu. Nah, makanya berarti semua juga pasti akan ada titik bosannya dong. Iya, bosan, gue bosan. Gua misalkan berhadapan dengan orang-orang yang misalkan yang tidak sesuai dengan ekspektasi gua dalam bekerja misalkan kan ada aja gitu. Tapi ya gimana? Industrinya kayak gini. Iya, betul. Wen, bayaran termurah lu dulu berapa sih, Wen? Kalau boleh tahu? Bayaran termurah gua berapa ya? Pertama kali gua jadi figuran itu gua berapa ya? 50.000. 50.000. Gua kan figurannya Cagur, Nik. Oh ya? Iya. Oh, terus kenapa bisa jadi Cagur gitu bertiga lo? Nah, nggak tahu, rezekinya Tuhan, rezeki dari Tuhan. Karena sebenarnya waktu Bedu keluar dari Cagur, Cagur tuh udah kayak seleksi tidak langsung bintang-bintang yang udah punya nama, kayak Bang Komeng, Sarul Gunawan dan segala macam. Gue tuh nggak ada di list nama itu. Tiba-tiba mereka minta bikinin gue sirip ikan hiu buat ya aksesoris mereka syuting lah. Terus dari situ gue bercanda segala macem dan ya mungkin mereka ngeliat potensi itu, akhirnya gue dicoba beberapa episode nyambung, baru gue ditarik. Nah makanya kadang-kadang ketika sekarang pun ketika gue membuat konten di YouTube, gue membuat konten di YouTube atau misalkan gue bekerja nih di TV gitu. Hal itu yang gue inget nih, maksud gue Cagur waktu itu melihat potensi gue, mengajak gue, akhirnya sampai titik sekarang. Nah, gue pun ketika ngeliat ada orang yang punya potensi, ya sebisa mungkin, ayo gue keluarkan potensi itu. Jadi ketika mungkin kalau gue berusaha untuk bikin konten pun, gue nggak mau ini adalah acara gue, one man show-nya gue dan segala macem. Kayak mungkin ketika lo hadir di bahasan atau siapapun hadir di bahasan atau di swag pun, lu yang harus kelihatan, bukan gua atau yang lain gitu. Lu yang harus keluar. Bener. Tapi lu nyangka nggak sih, Wen, sekarang ya bisa jadi komedian terkenal gitu, Wen? Nggak tahu. Nggak. Dengan selucunya lu gitu. Nggak tahu. Lu kan lucu banget, Wen. Amin, insya Allah. Cuma kalau gua dulu inget waktu zaman gua ospek, gua ditanya sama senior gua waktu masuk IKIP Jakarta, teknik elektro, dia bilang gini. Lu kuliah? Sempet kuliah. Gua D3 sampai S1. D3 di teknik elektro 3 tahun, S1 1 tahun di seni rupa. Masa sih S1 cepet banget? Bukan, ada bener, dia baok nih kayaknya. Enggak, maksudnya S1 tuh gue bercandain 1 tahun. Nah kalau apa ini? Nah itu ngasih titik. Ya gue bakal gak keringetan, dia mau ngasih ke lu. Dia dikasih, gue gak refleks gimana? Jangan salahin gue nih Ki, orang momen niatnya baik, gue gak keringetan. Dia ngasih tisu, ya gue pikir lu. Ini si anjing. Bangke juga lagi. Kalau gue waktu itu ditanya sama senior gue sih bilangnya gitu, cita-cita lu apa sih cita-cita lu apa sih? Gue cuma bilang cita-cita gue cuma pengen orang-orang yang berada dekat gue bisa senang dan tersenyum ketika gue berada dekat mereka. Jawabannya ya ini. Jadi komedian ini. Ben, tapi lu pernah nggak sih Ben dapat program yang itu tuh nggak lu banget gitu, tapi lu paksain aja? Banyak. Banyak. Contohnya nggak bisa gue sebutin dong. Iya juga. Nggak bisa gue sebutin dong. Sih. Banyak sih, cuma maksud gue kan tipenya observer nih. Dan gue ngerasa bahwa oke deh, gue ikutin flow permainan acara lu seperti apa, konten lu seperti apa, tapi gue punya batasan. Ketika it's all about settingan, it's all about prank yang bohongan, it's all about drama-drama dan segala macam yang menurut gue nggak real, ya gue akan nolak itu. Karena ada satu momen waktu itu gue ngajak anak gue, kebetulan banget waktu itu acaranya gue terjebak, bisa dibilang gitu, terjebak. Karena gue dari awal udah bilang gue nggak mau ikut acara, maksudnya gini, gue part settingan dan segala macam gue nggak ikutan gitu, part drama dan segala macam gue nggak ikutan, karena gue nggak bisa, gue nggak ahli. Lu serahin yang lain, part gue ngelawak aja. Tiba-tiba gue terjebak karena di skrip tiba-tiba ada, dan dilalanya waktu itu anak gue yang cowok umur waktu itu umur let's say 6 tahun lah, 6 tahun 7 tahun, dia ikut ke lokasi. Adegannya adalah tiba-tiba gue harus berada di tengah-tengah dua cewek yang berantem dan dua-duanya adu dada. Jadi enak dong. Pale lo enak. Lah, diaduin kan? Ya masalahnya mereka dua-dua. Nah, gua tuh nggak balance dong. Yang ada nyelip ntar. Gimana ceritanya? Nggak balance dong. Terus kenapa lu
nggak nyaman di situ. Ya nggak nyaman karena memang gue dari awal bukan masalah itunya, maksudnya gue ngerasa bahwa ya emang gue nggak mau berada di posisi itu. Dan yang paling membuat gue shock adalah ketika gue commercial break terus tiba-tiba asisten gue bilang, tadi Kauki anak gue bilang, Kauki nanya ke gue, nanya apaan? Ya Om Bopak itu beneran apa enggak? Kenapa? Dede takut, jantung Dede deg-degan. Gue langsung pada saat itu tes, oke, gue harus tegas. Gue telepon manajer gue, datang manajer gue ngomong, besok gue nggak mau lagi ikutan dipaksa dan segala macem yang ada segmen-segmen itu. Kalau masih maksa juga jangan salahin gue ketika tiba-tiba gue harus walk out dari situ. Nah after that, setelah itu gue nggak pernah mau lagi, makin nggak mau lagi karena menurut gue itu menjadi traumatik tersendiri buat anak gue. Dan ya emang bisanya gue ini loh gitu. Gue nggak mau memaksakan diri, gue nggak mau mengambil lahan orang yang emang spesialisasinya di situ, emang bisa di situ segala macem. Gue nggak bilang itu salah atau tidak, ini kan masalah pilihan. Ya, boleh dong gue memilih gitu. Nah Wen, kita nggak usah ngomong yang puyeng-puyeng ya Wen. Ya, posisi favorit lu apa? Ada bridgingnya loh. Ada bini gue. Gak ada bridgingnya loh. Aduh, apa ya? Kan tadi udah seriusnya. Ya, oke. Ya kan? Posisi Abun apa Bun? Posisi Abun. Bukan lo. Apa ya Bun? Posisi favorit? Aduh. Apa? Gue nggak tahu istilahnya. Ya apa? Dari belakang. Doggy style. Bukan doggy. Apa dong? Diberakin. Masa diberakin? Gue kalau doggy kan posisinya kayak nungging kan. Ini nggak nungging. Nungging cuma gini nih, nyamping gini nih. Oh iya tahu. Nah, itu apa tuh? Oh, kumbang. Oh, bukan. Enggak, itu kayaknya anjing capek deh. Iya, capek gitu kan. Iya. Anjing capek. Nah, biasanya ya Wen ya kalau lagi kayak begituan, biasanya siapa duluan yang minta Ewit Wood duluan? Gua dong. Durasi berapa lama Wen lu Wen? Duh, cepet dong. Kata bini gue langsung gini, najis gitu. Udah bu jujur aja bu, jujur aja. Kalau yang lebih banyak minta gua gitu, karena gue juga mungkin beberapa kali juga karena komunikasi lah sama istri gua misalkan gitu. Gue beberapa kali komplain juga kayak yang kok nggak pernah minta sih, apakah gue sudah tidak menarik lagi buat lo gitu. Cuma kan dia punya alasan kalau misalkan dia takut gua capek, dia takut guanya ngerasa lagi lelah terus dipaksa untuk itu gitu. Tapi pernah gue ceritain juga sih, maksudnya kayak ada satu momentum ketika gue lagi pengen tuh kayak suka main balas-balasan gitu nih. Kalau lagi gue pengen terus dianya kayak nggak mood, terus begitu dia lagi pengen guanya kayak seperti nggak mood gitu. Tapi yang paling menyakitkan sih yang waktu pas gue lagi udah telanjang nih di kamar mandi ya, terus gue bilang menyakitkan tapi seru menurut gue ya. Ya ini pas gue ngebayangin lo telanjang. Nih gue telanjang, set dia juga lagi di kamar mandi lagi sikat gigi. Terus gue bilang, Bun, enak nih nenen. Dia cuma gini dong. Dari gini nih. Gue posisi gue di situ kan ceritanya. Bun, nenen dong. Dia dari gini. Gini doang nih. Enggak ngomong apa, cuma lah terus? Enggak jadi. Enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Terus saya udah gue bilang, ya mungkin kau udah sampai fase bahwa ya udah saling mengerti dengan itu, tapi ya balik lagi sih gue dari dulu bahkan berpikirnya adalah hubungan suami istri itu harus dilakukan memang senang sama senang, suka sama suka, dan saling melayani, bukan karena lu istri, iya, lu harus sepenuhnya melayani suami. Makanya kadang-kadang gue ngerasa bahwa ketika gue pengen melakukan itu pun sama istri gue, ya gue cari momentum yang tepat, dan gue juga kadang-kadang lebih seneng serangan fajar gitu kan. Iya. Lagi tidur masuk zup gitu. Oh. Shoot. Yeah. Shoot. Berarti lu kalau ya ini anak-anak gue semua nih. lu tuh tipe cowok yang suka dijilat atau diemut atau wow, suka semua. Lu suka semua? Gue suka semua. Nah, karena istri gue tahu persis bagaimana men-treat gue gitu. Dan gue pun tahu persis bagaimana men-treat dia gitu. Jadi pokoknya kita tuh seperti hubungan kita seperti
Ciledug Blok M. Metro Mini 69. Oh, 69. Oh iya. Wah ini hal terliar yang belum pernah lo lakukan tuh apa? Sama istri? Kita pengen having sex di pantai. Oh lo belum? Gue Belum. udah. Masuk pasir-pasir, Wen. Bikin band. Oke, nggak jadi. Oke. Nggak, gue ngerinya ya. Kalau gue ya udah kena pasir lecet. Lebih nih gue tiba-tiba kemasukan kepiting gimana? Iya kan, guanya lagi nggak sadar ya kan. Toto kemasukan kepiting. Ya kalau gue sih sebenarnya kadang-kadang ya itu salah satu mimpi terliar gue lah sama istri. Kalau gue kan kayak di mobil, terus misalkan suka ya gimana ya, suka ada lagi lucu yang kayak di rumah yuk, udah malam nih, di ruang tamu. Oh, oke. Pas mau mulai terus tiba-tiba bini gue dengan sadar gitu, CCTV. Ya udah nggak ngeliat, ntar mbak turun gimana? Ya udah rezeki dia. Ya enak aja. Ya udah nggak jadi, kicep lagi tuh. Kamar lagi. Kalau dulu rumah gua waktu masih di Bintaro nggak ada CCTV. Jadi kita kayak bebas di mana aja, di mobil lah, misalkan kayak gitu. Kalau ini kan bentar ada di sini ada CCTV, sini CCTV gitu kan. Ya oke. Susah lah. Hal terliar yang pernah lo lakuin apa? Hal terliar yang pernah gue lakuin sama istri gue, dalam apa? Dalam apa? Apapun. Apa bun? Apa? Yang hal terliar yang pernah kita lakukan? Oh, ada satu momentum itu waktu tenaga ayah masih muda banget ya. Masih agak lama gitu ya maksudnya ya. Masih agak lama gitu ya. Ya lumayan hardcore lah. Waktu di Bali gitu lumayan hardcore gitu dari kamar pindah terus ke keluar ke kolam renang segala macem kayak gitu. Tapi tetap deg-degan gitu. Karena kan takut lagi ada yang lihat gitu kan, ada yang ngintip kan, tetap aja deg-degan gitu. Maksudnya nggak Iya ke mobil kan? Maksudnya sambil jalan gitu? Iya, jadi sambil jalan gancet lo? Nggak gancet! Nggak gancet kita? Enggak, cuma udah naked. Rumah gua di Bintaro nih, jadi misalkan mobil di sini, ini pintu nih gitu. Ini jalanan kan, nih tetangga kanan kiri townhouse, nggak ada pagar dong nih. Mobil yuk, mobil. Pakai baju dulu, nggak usah udah. Ke pintu. Cuk, udah kayak tuyul aja. Terus habis itu istri gua masuk ke dalam, set udah. Sikat dong, cuk. Tiba-tiba apa? Kak, bunda yang enggak ya? Istri gua enggak. Ayah, satpam. Dari yang lagi, ya Allah lu tahu dong, lagi dorong gimana gitu kan. Tiba-tiba, satpam. Anjing, lama lagi lewat ya, gua bilang gitu kan. Pas begitu udah lewat jauh. Lanjut enggak dalam aja. Dalam aja dong akhirnya. Terus ngapain gue bilang? Tahu gitu lanjutin selesain gitu kan. Kayak ya udah gitu. Okay. Mana AC kagak nyala kan panas. 2 kali lipat. Nah, ini jawaban cepat ya Wen ya. Ya, dunia entertainment atau pembisnis? Entertainment. Nambah anak atau nambah bisnis? Nambah bisnis. Kenapa? Karena nambah anak insya Allah udah terjadi. Oh iya benar. Banyak duit tapi nggak ada waktu luang buat keluarga atau duit pas-pasan tapi banyak waktu luang buat keluarga? Duit pas-pasan tapi banyak waktu buat keluarga. Bucin atau cuek? Bucin. Pilih Ayu cantik tapi oplas atau biasa aja tapi natural? Biasa aja tapi natural. I love you. Hidup. Dengar ini lagi ngomong lagi ya. Hidup mewah banyak utang atau sederhana tapi nggak ada utang? Sederhana tapi nggak ada utang. Denny Cagur atau Narji? Denny Cagur. Kenapa? Karena dia masih stay di Cagur bareng sama gua. Sementara yang satu udah enggak. Oke. Ajis atau Gilang? Ajis. Kenapa? Karena Gilang yang ngebawa Ajis. Gua lebih dulu kenal Ajis ketimbang Gilang. Topi atau sneakers? Topi. Sejahterakan karyawan tapi keuntungan berkurang atau karyawan pas-pasan tapi keuntungan banyak? Sejahterakan karyawan tapi keuntungan pas-pasan. Masa sih Wen? Dan itu yang terjadi sama gue sekarang.
ongkos produksi 5 juta, 10 juta, dapatnya adsense-nya berapa? Berapa? 300.000. Belum, Pak, nanti. Ya belum, makanya gue bilang rezeki nggak harus masalah uang. Ya benar banget. Endorse dibayar mahal tapi barang palsu atau endorse dibayar murah tapi barang original? Original lah, murah. Tanpa dompet atau tanpa handphone? Maksudnya lebih baik tanpa dompet atau tanpa handphone? Iya. Lebih baik tanpa dompet. Dibayar mahal tapi settingan atau dibayar kecil tapi no settingan? Dibayar kecil tapi no settingan. Talk show atau acara komedi? Acara komedi. Idealis atau kompromi? Kompromi. Bersikap profesional tapi makan hati mulu atau bersikap susah diatur tapi hati senang? Bersikap profesional tapi makan hati. Ngebohongin orang atau dibohongin orang? Lebih baik dibohongin orang. Jadi sosok inspiratif tapi munafik atau sosok brengsek tapi apa adanya? Brengsek apa adanya. Ayu jago di ranjang atau jago di dapur? Jago di ranjang. Karena ranjang kita deket dapur. Jadi dia pas lagi itu sambil masak. Jadi dua-duanya dijalanin. Cewek mau multitasking. Tajir banyak teman penjilat atau sederhana tapi banyak teman baik hati? Sederhana tapi banyak teman baik hati. Tajir banyak masalah atau hidup pas-pasan tapi nggak ada masalah? Hidup pas-pasan nggak ada masalah. TV atau YouTube? So far untuk uang TV. TV. Tapi kalau untuk berkarya YouTube. Oke, bau badan atau bau mulut? Prepare bau badan. Selingkuh atau diselingkuhi? Lebih baik diselingkuhi. Punya banyak istri atau banyak selingkuhan? Enggak dua-duanya. Nggak bisa. Lo jangan. Enggak dua-duanya. Itu bukan pilihan gue. Itu bukan pilihan gua. Pilih satu. Pilih satu jawab katanya. Gimana? Nggak bisa. Nih, punya banyak istri atau banyak selingkuhan? Nah, dua-duanya nih jawaban bakalan salah. Di mata bini gua. Gitu. Ayo apa satu? Apa? Lebih banyak istri? Atau banyak selingkuhan? Kalau boleh milih lebih baik banyak istri. Kenapa? Karena gua nggak bisa selingkuh. Iya, oke. Nikah siri atau hubungan tanpa status? Lu pilihannya nggak ada di diri gua, terus gua harus pilih. Kita nggak pernah tahu kehidupan ke depan. Amit. Nikah siri atau hubungan tanpa status? Sama aja dulu. Sama aja. Ya nikah siri kan nggak ada buku, Pak. Hubungan tanpa status ya udah begitu aja. Colok bye. Nikah siri aja berarti. Oke, nikah siri. Agresif atau pasif? Dalam hal Ya, seks lah. agresif dong. Walaupun hasilnya pasif. Di atas atau di bawah? Di atas. Depan atau belakang? Depan. Kental atau encer? Tanya tuh. Padahal ini bisa kemana aja loh jawabannya, dia aja. Ya makanya gua suruh nanya dia. Oke, diisep atau dijilat? Oh. Biasanya jilat dulu baru disep. Keluar di muka apa di perut? Keluar di muka apa di perut? Di muka. Ini penting nih. Cukup berdua apa mau bertiga? Cukup berdua. Ah, benar. Apanya nih? Iya, cukup berdua atau mau bertiga? Cukup berdua. Oh, oke. Kenapa? Ya karena buat gua hidup gua ya udah sama dia. Oh, so sweet. Di bibir atau di leher? Apa nih dibacok? Ya kan gua nanya. Dia bilang bisa apa aja kan. Di bibir atau di leher? Di bibir lah, di bibir. Di dalam apa di luar? Apa? Di dalam apa di luar? Ya di dalam. Oh, makanya jadi sekarang ya. Yo, alhamdulillah. Suka mancing atau dipancing? Suka mancing atau dipancing? Suka mancing ya, Bun? Suka mancing. Dia jarang mancing soalnya. Iya, ayam mulu. Tahu-tahu Tahu-tahu dia shock gitu kan. Lah, kau udah nggak pakai celana? Padahal gue udah ribet banget. Dia tidur di nempel. Hah?
nggak pakai celana. Masa iya dia nggak dengar gue buka celana? Iya. Dari kapan? Dari subuh. Karena gue pernah, gue udah kepedean, udah pengen banget kan, gue buka celana, gue buka baju, AC dingin segala macem. Berharap dia nengok ke gue udah tempel-tempel, dia nengok ke gue. Agak sampai pagi dia tidur. Terus tiba-tiba dia ngeliat gue, hah? Bangun tidur, hah? Ayah telanjang. Dari kapan? Dari semalam. Besoknya gue flu langsung. Aduh ya Allah. Ya iya dingin lah gila. Ya Allah. Pemanasan lama tapi mainnya sebentar atau pemanasannya sebentar tapi mainnya lama? Pemanasannya sebentar, mainnya sebentar. Kita cepet-cepet aja lah. Karena sama-sama sibuk gitu. Iya. Di mobil atau di ruang tamu? Di mobil udah pernah, di ruang tamu belum. Di ruang tamu sih pengen. Malam hari atau pagi hari? Pagi dong. Morning kiss atau good night kiss? Morning sex udah pasti. Udah pasti itulah. Coba ini buat Ibu Ayu ya, milih kecil panjang atau gede bantet? Kecil panjang gede bantet. Ayo aja, ayo. Jangan bilang ayah kecil bantet ya. Ayo. Apa? Jujur aja Bu, jujur. Hah? Mana dia tadi? Aduh. Kecil panjang, Kecil panjang atau gede bantet? gede banget. Oh, berarti lo gede bantet. Tahu Anda. Lurus atau bengkok, Bu Ayu? Jadi gue beberapa kali ya, namanya orang ngantuk pagi-pagi kan, gue niatnya mau masukin ke situ, nempelnya ke paha, bengkok, ya nyampe. Jadi gue harus masukin, iya, gitu. Harus gitu. Durasi lama tapi gaya biasa aja atau durasi sebentar tapi gayanya macam-macam? Siapa? Ke gue atau ke Ayu? Ya, Ke gua. kalau. Durasi lama tapi biasa aja. Atau durasi Oh, cepet. durasi bentar tapi gayanya macam-macam. Iya. Jadi gue lebih milih itu. Durasi, lu emang sebentar banget ya, Wen? Bentar, gue udah jujur apa adanya. Gak usah sosok, lama. Iya, memang. Awal-awal sih lama, lama ngebanguninnya. Ayo bangun gitu kan. Aduh ya Allah. Iya. Thank you loh, Wen. Sama-sama Thank nih kita. you banget ya. Oke, thank you. Oke deh kalau begitu, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Bye. Bye.